Jadi ini adalah penguat sinyal untuk tipe XXT LTE. Ya, jadi di sini untuk cara bukanya tinggal klik atas terus dorong. Nah di sini di sini ada dua port LAN. Ini ada in ada out. Yang kita pakai yang sebelah kiri nanti. Yang kanan itu kalau misalkan kita mau paralel alat kayak gini juga tanpa pakai kabel nanti ya. Jadi yang kita pakai yang port kiri. Nah di sini kartunya pun ada dua, ada SIM A, ada SIM B. Ya, sebelah kiri SIM B. Nah kita coba pasang untuk SIM A-nya. Nah di sini untuk ukuran kartunya seperti ini. Ini contoh kartunya. Jadi ada nano, ada mikro. Kita pakai yang mikro. Kita coba masukin. Jadi penguat sinyal ini nanti kita taruh di atas tiang, turun ke bawah pakai LAN. Nanti kita tes. Nah, di sini sampai klik. Kalau udah tinggal tutup. Pasang LAN dulu. Kita coba masukin LAN-nya. Nah, LAN-nya kita colokin ke port yang sebelah kiri. Tulisannya itu PoE in. Tulisannya itu yang PoE in. Oke, lalu kita sekarang tutup pepetin ke kiri. Nah ini udah anti air, cuma belum anti petir. Nah tutupnya ke bawah. Udah, kita tinggal pasang di tiang. Ini untuk bracketnya. Jadi kita taruh tiang. Nah tiangnya di sini ada posisi atas bawah. Nah ini yang di atas yang ada kayak tuasnya ya. Nah enaknya pakai kabel tis atau nanti ada bracket bawaannya dia. Nah ini saya cuma pakai tester tiang yang cuma contoh. Cuma nanti kalau misalkan kita mau yang, soalnya kalau misalkan saya videoin pakai tiang yang tinggi susah. Nanti kalau misalkan mau pakai tiang yang seperti ini. Nah sekarang kita coba tes pasang. Posisinya tadi di atas yang kayak tuasnya. Kita turunin. Oke, sampai klik. Nah di sini tinggal kita naikin tiangnya. Cuma di sini karena saya pakai tes, saya tinggal cuma taruh segini aja karena keterbatasan LAN. Nah LAN-nya ini nanti kita ke dalam ya. Kita tes pakai hub dan ke komputer. Nah ini kabel yang turun dari atas. Ini kita colokin ke apa ini namanya Bang? PoE adaptor. PoE adaptor. Kita colok. Nah PoE adaptor ini yang LAN ini kita bisa langsung ke PC atau turun lagi ke hub. Nanti kita bisa bagi atau pecahnya di hub. Kalau misalkan kita mau pakai hub, misalkan kita ada beberapa komputer, kalau misalkan kita mau ada HP juga yang connect, berarti kita tinggal dari hub bisa turun lagi ke access point gitu ya. Nah ini kita colok ke hub. Kalau misalkan kita ada beberapa komputer, kita contoh. Nah dari hub kita ke PC yang ini. Kita langsung ke PC, lalu kita tes di PC-nya. Kita Ethernet
Nah, di sini properties kita DHCP ya, Bang? Iya. Kita langsung DHCP. Oh, sudah. Nah, ini udah langsung connect. Kita tes deh. Buka Google. Tes. Nah, ini udah connect. Jadi Mikrotik ini plug and play, mudah ya. Coba kita tes speed test. Nah, di sini tinggal tergantung si kartu kita yang ada di atas tower tadi, yang di atas tiang seperti itu ya. Nah, jadi kita pakai kartu Axis. Nah, ini karena si tiang saya masih di bawah ya, belum saya naikin. Nah, semakin tinggi tiang semakin bagus kita ngambil dapat sinyalnya ya, jangan terhalang pohon, gedung atau rumah gitu ya. Ini juga udah lumayan seperti itu ya. Untuk barnya, jadi kalau misalkan udah on ya, di sini kita dapat 4 bar. Kalau udah di atas kita naikin, kita tinggal tentuin aja, kita puter-puter tiangnya aja. Sekiranya yang barnya makin bagus, makin oke gitu ya. Tadi kalau misalkan kita di bawah atau madep mana, kalau ketutupan tadi barnya cuma 3. Nah, ini kita madep ke sana, barnya hampir full gitu. Jadi nanti kita tinggal sesuaikan arah tiangnya aja gitu ya. Oke, lalu di sini kita kalau misalkan kita mau masuk ke Mikrotiknya, kita pakai aplikasi namanya Winbox. Tinggal double klik. Nah, di sini kita ke neckboard. Nah, di sini tinggal klik aja, double klik. Atau kita login dulu. Ini diklik sampai keluar IP. Sampai keluar IP-nya. Nah, di sini loginnya user, passwordnya user, connect. Lalu di sini ke interface. Lalu di sini ada LTE. Nah, di sini ke status atau seluler. Nah, di sini ada SRP. Nah, di sini makin minusnya makin kecil makin bagus ya, Bang. Iya. Jadi kalau kita tinggal lihat aja nih, nanti sih kita mau arahin kemana. Sebenarnya kita bisa lihat bar, cuma kalau misalkan tiangnya udah tinggi, kita lihatnya dari sini aja. Jadi makin kecil makin bagus sih sinyal gitu ya. Tinggal diarahin aja. Tinggal arahin aja, belok-belokin si tiangnya ini. Oke. Nanti pakai 2 orang lah gitu. Yang satu ngarahin, yang satu ngeliatnya dari sini. Oke. Lalu udah sih, ini kisaran mungkin 3 bar nih gitu. ini kisaran 3 bar ya, karena di bawah ya. Kalau di yang atas kalau lagi bagus dapat 4 bar dia bisa minus 70. minus 70. Siap. Pokoknya makin berkurang minusnya makin bagus. Kalau di atas 100 berarti kurang bagus ya? Kurang bagus gitu. Makin bagus, receiver sinyalnya dia lebih bagus lah gitu istilahnya. Ini kan 93, ini kisaran 3 bar nih kalau nggak salah. 4 bar dia mungkin 70. Kalau udah di angka minus 60 tuh biasanya bisa stabil gitu. Bisa stabil dari sisi sinyal receivernya ya, bukan dari internetnya. Internetnya kan tergantung dari providernya gitu. Minimal kita bisa nerima sinyal dari si provider ini bisa bagus lah di 60 kurang lebih. Minus 60 tuh udah paling stabil gitu. Tapi kalau dapat 70 pun ya udah bagus banget lah gitu. Tergantung daerah juga kan, bagaimana si BTS providernya paling dekatnya kemana gitu. Pokoknya tinggal arahin aja lah si radio SXT-nya tadi tuh. Gitu.